Nggak beli di sini, beli di Mekah ada juga nanti. Oke, para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambil makan roti, minum roti, biar nggak ngantuk. Makan roti, minum roti. Sambil minum air dan minum roti, makan roti. Sambil mendengarkan sejarah yang akan saya sampaikan, apa sejarah yang terjadi di Jabal Uhud. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Jabal Uhud itu bahasa Arab, artinya gunung satu. Jabal itu artinya gunung, Uhud itu artinya satu. Kalau digabung menjadi Jabal Uhud atau bahasa Indonesianya gunung satu. Allahu Akbar. Kenapa disebut dengan gunung satu? Karena Jabal Uhud ini tidak bergandengan dengan gunung-gunung yang lain. Oleh karena itu disebut dengan gunung satu. Di Jabal Uhud ini ada peristiwa yang sangat luar biasa di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu terjadi peperangan Uhud, peperangan yang dikenal dengan peperangan Uhud. Dan Jabal Uhud ini sudah ada di zaman Nabi Musa. Pada zaman itu pernah Nabi Musa ini disebutkan dalam kitab Tarikhul Madinah yang dikarang oleh Syekh Qutbuddin. Pernah Nabi Musa ini ingin melaksanakan umrah, ada sebagian ingin melaksanakan haji bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Sebelum pergi ke Mekah, Nabi Harun ini jatuh sakit. Akhirnya Nabi Musa ini ketakutan dengan orang-orang Yahudi, akhirnya membawa saudaranya Nabi Harun ke dalam Jabal Uhud. Sehingga Nabi Harun ketika berada di dalam, meninggal di dalam dan dimakamkan di dalam Jabal Uhud. Jadi di dalam Gunung Uhud itu ada makamnya siapa? Nabi Harun alaihissalam. Ini sebagian sejarah saja. Kalau kita berbicara tentang sejarah, banyak perbedaan Bapak Ibu. Banyak perbedaan. Ada sebagian ulama yang mengatakan makamnya Nabi Harun bukan di sana. Sebelum kita menjelaskan lebih luas lagi, kenapa hidup di dunia ini tidak lepas dari sebuah perbedaan. Bahkan dalam Syafi'i ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ketika dalam satu permasalahan, kadang ada 4 hukum. Permasalahannya satu, tapi hukumnya ada 4. Begitupun dalam sejarah, tidak hanya satu sejarah saja. Kadang satu sejarah itu berbeda pendapat sampai 4, sampai 5, sampai 3, sampai 2. Nah, kenapa kita tidak lepas dari perbedaan? Karena ini dikembalikan kepada sejarah yang terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Pada zaman itu Rasulullah Muhammad SAW datang ke sebuah masjid yang disebut dengan Masjidul Ijabah. Biasanya kalau kita city tour dari hotel Madinah, kita melewati gunung Masjid Ijabah. Tapi sekarang sudah tidak dijadikan tempat lewat lagi. Kenapa? Karena di sana ada perluasan, ada perbaikan sehingga kita muter arah dan tidak bisa lewat di samping Masjid Ijabah. Nah, Masjid Ijabah ini pernah didatangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada zaman itu. Rasulullah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 permintaan. Apa itu? Yang pertama, Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya tidak meninggal karena kelaparan. Yang kedua, Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya tidak meninggal karena banjir atau karena tenggelam. Yang ketiga, Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya dijauhkan dari perbedaan. Semuanya dikabulkan oleh Allah kecuali satu, apa itu? Perbedaan. Rasulullah meminta kepada Allah, jangan kau matikan umatku karena kelaparan, ini dikabulkan sama Allah. Jangan kau matikan umatku karena banjir atau karena tenggelam, ini juga dikabulkan sama Allah. Akan tetapi ketika Rasulullah Muhammad SAW meminta kepada Allah, jangan ada di antara umatku perbedaan, ini tidak dikabulkan sama Allah. Oleh karena itu, jangan heran kalau kita ada perbedaan antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan dalam pendapat hukum. Karena ini memang doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dalam sejarah. Sejarah tadi kayak siapa? Nabi Harun, ada sebagian yang mengatakan bahwa jasadnya ada di Jabal Uhud, tapi sebagian tidak mengatakan seperti itu. Itulah perbedaan. Makanya jangan kita suka menyalahkan orang lain. Ketika beda pendapat kita tentang, jangan. Yang penting orang lain punya dalilnya, kita punya dalilnya, diam saja. Ulama itu tidak hanya satu. Bahkan dalam madhab
Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui itu 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Dan asalnya itu tidak hanya 4 madhab saja, tapi ada madhab Dhahiri juga ada. Akan tetapi madhab Dhahiri ini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena tulisan, usul dan fikihnya dan kaidah fikihnya tidak tertulis lagi, sehingga yang dipakai hanya 4 madhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kenapa sampai sekarang dipakai? Karena kitab-kitabnya yang ditulis masih ada. Ketika nanti kita ada perbedaan, kita masih merujuk ke apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kembali lagi kepada sejarah Jabal Uhud. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Jabal Uhud ini pada waktu itu Nabi Muhammad SAW pernah naik ke atas bersama bersama Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Ketika Nabi Muhammad berada di atas Jabal Uhud bersama Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, Jabal Uhud ini bergetar. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW berkata ke Jabal Uhud dengan perkataan, "Uskut, diamlah." Ketika Rasulullah mengatakan uskut, diamlah, Jabal Uhud ini pada waktu seketika langsung diam. Artinya apa? Jabal Uhud ini mematuhi apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabal Uhud ini pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, kata Rasulullah, "Jabal Uhud yuhibbuna wa nahnu nuhibbuhu." Jabal Uhud ini cinta kepada kita semua dan kita juga cinta dengan Jabal Uhud. Itu hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Jabal Uhud ini kita bisa merenungkan bersama, kita bisa pikirkan bersama Bapak Ibu. Jabal Uhud, batu yang tidak punya akal, tidak punya hati, punya rasa cinta kepada Rasulullah. Terus bagaimana dengan kita sebagai umat Rasul yang punya akal, punya hati, makhluk yang paling sempurna, tapi terkadang kita lupa dengan Rasul, bahkan kita lupa membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Masa kita kalah dengan batu yang tidak punya akal, dengan batu yang tidak punya hati, punya rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, Jabal Uhud wa huwa jibalun min jibalil jannah. Kata Rasulullah, Jabal Uhud ini adalah gunung yang berada di dalam surga. Jabal Uhud ini adalah gunung yang mana pada hari nanti di akhirat di dalam surga ada gunung Uhud. Artinya apa? Kalau kita ingin melihat gunung surga, lihatlah gunung Uhud. Karena nanti gunung Uhud ini akan ada di pintu-pintu surga. Itulah Jabal Uhud. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih semangat? Mau baca doa Bismika Allahumma ahya? Bismika amut. Ayo selawat dulu biar semangat. Selawat dulu, nanti setelah selawat kita sampaikan lagi sejarah yang ada di Jabal Uhud. Mau baca selawat apa? Mau baca doa Bismika Allahumma? Selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina faltafat minhul budur mithla husni kama ra'ayna
Aqbaltu ya wajah sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahun. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.